Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta ingin mempresentasikan sedikit tentang ekonomi kreatif di era 4.0 menuju era 5.0. Nah, kami di sini dengan beranggotakan yang pertama ada Agam Maulinza, dan yang kedua ada saya sendiri, Rayban Aludin Syarullah. Yang ketiga ada Bagas Padmono Dewo. Nah, selanjutnya di sini akan dibahas oleh teman saya, yaitu Agam. Waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, yang pertama ada tahap industri. Jadi ada 5 tahap industri yang dimulai dari industri 1.0 yang merupakan revolusi industri yang pertama yang dimulai dari tahun 1750-an yang ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan untuk produksi barang, lalu berlanjut dengan revolusi industri 2.0 yang dimulai pada tahun 1900-an yang ditandai dengan penemuan tenaga listrik dan mesin uap yang dipakai sejak tahun 1750-an tergantikan dengan tenaga listrik. Lalu revolusi industri 3.0 dimulai tahun 1970-an yang ditandai dengan adanya teknologi digital dan internet, dan berbagai mesin yang sudah otomatis yang dibuat dalam bentuk komputer dan robot. Lalu revolusi industri 4.0 yang dimulai dari tahun 2001 merupakan sebuah revolusi di mana manusia telah menemukan pola baru dengan adanya kemajuan teknologi yang terjadi begitu cepat, sehingga mengancam berbagai perusahaan yang lebih konvensional. Dan yang terakhir ada Society 5.0 yang dimulai dari tahun 2019. Dan Society 5.0 sendiri akan lebih berfokus terhadap kombinasi antara pendayagunaan antara berbagai aspek seperti manusia, data, serta teknologi. Apa itu industri 4.0? Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, industri 4.0 merupakan sebuah revolusi di mana manusia telah menemukan pola baru dengan adanya kemajuan teknologi yang terjadi begitu cepat, sehingga mengancam berbagai perusahaan yang lebih konvensional. Dan juga industri 4.0 juga sering disebut cyber cycle system. Revolusi industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan integrasi dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua progres produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama. Next. Lalu konsep industri 4.0. Industri 4.0 adalah area baru di mana internet dan hal-hal bersama dengan cyber sistem saling berhubung dengan cara kombinasi perangkat lunak, sensor, prosesor, dan teknologi komunikasi memainkan peran besar untuk membuat sesuatu yang memiliki potensi untuk memasukkan informasi ke dalamnya dan akhirnya menambah nilai pada proses manufaktur. Industri 4.0 memiliki gagasan utama, yaitu memanfaatkan potensi teknologi dan konsep baru seperti internet, integrasi, proses teknik, dan proses bisnis di perusahaan. Pemetaan digital dan virtualisasi dunia nyata dan pabrik cerdas termasuk di dalamnya. Sarana produksi pintar dan produk pintar. Lalu ada teknologi industri 4.0. Yang pertama ada Internet of Things atau disingkat IoT, yang merupakan sebuah konsep di mana sebuah objek yang memiliki kemampuan untuk dapat mentransfer data yang ada melalui jaringan tanpa diperlukannya interaksi antar manusia. Lalu Big Data merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan volume data dalam jumlah yang besar, baik data yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Big Data sendiri telah digunakan pada banyak bisnis dan dapat membantu sebuah perusahaan menentukan arah bisnisnya. Lalu ada augmented reality atau yang
dikenal dengan AR. AR merupakan sebuah teknologi di mana menggabungkan antara benda dunia maya 2 dimensi dengan benda 3 dimensi yang ada di sebuah lingkungan nyata tersebut. Kemudian memproyeksikan benda maya yang ada tersebut ke dalam waktu nyata. Lalu ada artificial intelligence atau yang biasa disebut AI. AI sendiri merupakan sebuah bentuk teknologi komputer maupun sebuah mesin yang memiliki kecerdasan layaknya seorang manusia. Dan ada simulasi yang merupakan bentuk perwakilan dari operasi waktu ke waktu. Simulasi seringkali digunakan untuk berbagai konteks seperti dalam simulasi teknologi yang digunakan untuk optimalisasi kinerja, teknik keselamatan, pengujian, serta pelatihan, dan masih banyak yang lain seperti gambar di sebelah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian kita memasuki industri 5.0. Revolusi industri 5.0 lebih dikenal dengan Society 5.0. Society 5.0 dapat diartikan sebagai sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia atau human center dan berbasis pada teknologi atau teknologi based. Salah satu negara yang menghadirkan konsep Society 5.0 adalah negara Jepang, yang diperkenalkan langsung oleh Perdana Menteri Jepang pada tahun 2019. Hal yang melatar belakangi adanya Society 5.0 ini adalah karena perkembangan teknologi yang begitu pesat, termasuk adanya peran-peran dari manusia yang akan tergantikan oleh kehadiran robot cerdas yang dianggap dapat mendegradasi peran dari manusia. Kemudian konsep dari Society 5.0. Dalam Society 5.0, konsep yang dihadirkan adalah dengan lebih menempatkan manusia pada titik pusat revolusi akibat dari teknologi, terutama digital. Manusia harus ditempatkan pada titik pusat karena kehidupan manusia telah berubah drastis dalam setiap tahapan revolusi mengikuti sektor industri yang tergerus oleh teknologi. Beberapa teknologi yang ada pada era Society 5.0 diantaranya ada transportasi di mana yang semakin canggih, terutama pada pekerjaan yang sifatnya umum, akan tergantikan dengan kehadiran teknologi ini. Salah satunya adalah pekerjaan sopir, akan tergantikan dengan kehadiran mobil tanpa pengemudi atau autonomous car yang menggunakan IoT, sebuah konsep yang memungkinkan benda-benda yang ada di sekitar terhubung dengan jaringan internet. Kendaraan pada Society 5.0 jauh lebih ramah lingkungan dan minim polusi udara. Di luar negeri sudah banyak yang menggunakan bahan bakar listrik ramah lingkungan. Salah satunya adalah Tesla yang sudah ada di Indonesia dan digunakan oleh artis kalangan atas. Kemudian ada vintage. Vintage yaitu proses pembayaran yang diterapkan pada Society 5.0. Tidak perlu lagi menggunakan uang kertas sebagai alat pembayaran karena sudah adanya cloud accounting atau transaksi yang dilakukan melalui media internet. Proses pembayarannya pun
tidak asing lagi di telinga, seperti penerapan fintech atau financial technology. Waktunya juga tidak terlalu lama untuk melakukan transaksi karena dengan fintech ini dapat melakukan transaksi antar negara dalam hitungan detik melalui aplikasi yang ada di smartphone. Salah satu perusahaan fintech yang ada di Indonesia adalah GoPay, sebuah sistem yang ada dalam aplikasi sistem pembayaran yang ada di dalam aplikasi transportasi online Gojek. Selanjutnya akan disampaikan oleh Raiban. Oke, terima kasih. Lalu di sini bagaimana sih cara kita menghadapi industri 5.0 ini? Nah, di era masyarakat 5.0 ini atau disebut dengan super smart society, yaitu diperkenalkan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2019 yang dibuat sebagai solusi dan tanggapan dari revolusi industri 4.0 dan dianggap akan menimbulkan degradasi manusia. Setelah memasuki era revolusi industri, Indonesia akan memasuki era society 4.0. Lantas, apa sih yang perlu disiapkan untuk kita ini di era ini? Nah, di sini ada 3 kemampuan utama dalam menghadapi society 5.0. Di antaranya yaitu yang pertama, kita tuh harus mempunyai kemampuan memecahkan masalah kompleks dan dapat menjadi problem solver bagi dirinya serta orang banyak. Lalu yang kedua itu kita harus mempunyai kemampuan untuk berpikir secara kritis. Yang ketiga, kita harus punya kemampuan untuk berpikir kreativitas. Nah, di sini lalu apa sih perbedaan dari revolusi industri 4.0 dengan society 5.0? Di sini perbedaan mendasar antara 4.0 dan 5.0 adalah fakta bahwa revolusi industri 4.0 berfokus pada aspek melakukan pekerjaan secara otomatis. Sementara itu, era society 5.0 ini lebih menekankan kepada perluasan prospek kerja serta mengoptimalkan tanggung jawab jam kerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Era society dan era industri 4.0 itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mensejahterakan kehidupan manusia, namun dengan pendekatan yang berbeda tentunya. Nah, kesimpulannya di era industri 4.0 dan era society 5.0 merupakan era transformasi teknologi analog menjadi digital. Teknologi yang ada pada society 5.0 ini merupakan kelanjutan dari teknologi industri 4.0. Transformasi digital telah mengubah cara hidup masyarakat dan industri sehingga membawa pengaruh yang besar terhadap kemajuan e-commerce. Keselarasan teknologi terjadi antara e-commerce dengan teknologi era industri 4.0 dan era society 5.0, di mana teknologi e-commerce mengikuti dan menyesuaikan teknologinya dengan masing-masing era tersebut. Era industri 4.0 dan era society 5.0 banyak memberikan dampak positif secara umum terhadap e-commerce, sehingga prospek pertumbuhan e-commerce akan semakin baik di masa mendatang. Nah, sebagai contoh, kita sebagai pelajar harus menyongsong revolusi industri 4.0 dan society 5.0 dengan cara yaitu terus belajar. Sehingga sebagaimana contohnya BINUS Online Learning yang menyediakan program perkuliahan S1 yang 100% online, solusi pintar bagi Anda yang ingin bekerja sambil kuliah. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kami yang bisa kami sampaikan dalam mempresentasikan era industri 4.0 dan era society 5.0. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.